Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan mengangkat sebuah video dari Om Bahar bin Smith, kaum muslimin, di mana Om Bahar bin Smith di dalam video ini mencak-mencak, marah-marah, bahkan sampai mencaci orang, mencaci maki dengan perkataan-perkataan yang kasar dan kotor. Bahkan yang dicaci maki oleh Om Bahar ini bukan orang biasa kaum muslimin. Ini pejabat meskipun sekelas Pak Lurah kaum muslimin. Tapi yang namanya mencaci maki itu kepada siapa saja juga nggak boleh. Nggak boleh kaum muslimin. Bahkan sampai kepada orang kafir pun kita nggak boleh main caci maki. Ini sama pejabat dicaci maki sama Om Bahar bin Smith. Ya. Dan alasannya Om Bahar mencaci maki Pak Lurah ini kaum muslimin, ini karena majelisnya Om Bahar ini tidak diizinkan oleh Pak Lurah. Harusnya Om Bahar ini ketika majelisnya tidak diizinkan, ya bukan mencak-mencak marah-marah, ya. Harusnya Pak Lurahnya diajak duduk, diajak diskusi, ya. Ditanya baik-baik, ya. Kenapa kok majelisnya nggak diizinkan? Ada apa? Alasannya apa? Supaya jelas. Di sana nanti terjadi diskusi, ya. Kan pasti ada alasan lah, Pak Lurah tidak memberikan izin untuk sebuah majelis, itu kan pasti ada alasan. Apalagi majelisnya orang yang mengaku cucu Nabi Muhammad SAW. Harusnya kan ditanya dulu ya sama Om Bahar ini, nggak langsung mencak-mencak ya. Coba kita simak videonya dulu kaum muslimin. Jauh dari sini. Dekat. Kenapa dia pindah ke sini? Nggak dikasih izin. Siapa yang kasih izin? Lurah, besok ganti lurah saudara. Hei, lurah dianggap lurah kurang ajar. Giliran 17 Agustusan acara konser, acara dangdut, kalian izinkan? Astagfirullahaladzim. Coba kaum muslimin ya, apakah akhlak yang diajarkan oleh Nabi itu seperti yang dilakukan Om Bahar kaum muslimin, ya? Ketika acaranya tidak diizinkan oleh Pak Lurah, bukannya tabayun mendatangi Pak Lurah baik-baik, ya, pertanyakan alasannya kenapa kok tidak diizinkan, malah langsung marah-marah. Coba nyebut Pak Lurah biadab, ya. Harusnya kan dipertanyakan dulu, ya, alasannya kenapa Pak Lurah kok acaranya tidak diizinkan, ya. Bukan langsung marah-marah seperti itu Om Bahar. Adabnya gimana itu? Ya, tapi memang kalau kita lihat video-video Om Bahar ini kaum muslimin, banyak sekali yang memang Om Bahar ini ya nggak segan-segan untuk mengeluarkan perkataan-perkataan kasar, perkataan-perkataan yang kotor kaum muslimin ya. Di sini ada satu cuplikan video dari Om Bahar ketika live ya. Sama kaum muslimin. Mulutnya itu mengeluarkan perkataan kasar, perkataan kotor tuh enteng banget kaum muslimin. Lapo har, ya awakmu lapo cuk delok-delok cuk, ya cuk mlebu dek kene raimu. Jarine lapo har. Lah kon lapo? Ya cuk mlebu dek kene. Tuh kaum muslimin ya. Mulutnya kalau mengeluarkan perkataan kasar, perkataan kotor, itu enteng banget kaum muslimin. Ya, apa seperti ini akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW? Apakah pantas orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW akan tetapi mulutnya ini, astagfirullah, begitu mudah mengeluarkan perkataan-perkataan kasar, perkataan kotor kaum muslimin. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak au solihal akhlak. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak, untuk membawa akhlak yang mulia. Lah kalau seperti ini, coba kaum muslimin, ya, apa akhlak yang mulia seperti ini kaum muslimin? Ya, live ada yang komentar langsung keluar perkataan kotor, ya. Ada yang komentar negatif nih kaum muslimin. Ya, meskipun orang lain itu ya berkata nggak baik ke kita, apakah kita harus melayani dengan perkataan yang seperti itu? Apakah orang ngomong cuk ke kita, kemudian kita balas ngomong cuk? Ya. Apakah kemudian ketika ada orang yang berbuat jahat ke kita, kemudian kita membalas dengan kejahatan?
Ya kalau kita orang jahat ke kita, kita balas jahat, ya apa bedanya orang itu dengan kita? Orang berkata kasar, kita ikut membalas dengan perkataan kasar. Kan nggak ada bedanya namanya itu. Ya, sama saja. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau lebih baik diam. Ya, kalau ada orang yang berkata kasar kepada kita, ya, itulah kesempatan kita untuk menunjukkan akhlak yang mulia, untuk menunjukkan akhlak Nabi Muhammad SAW, apalagi mengaku zuriat Nabi. Ya, seharusnya kan tunjukkan bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Ini kok malah sedikit orang berkomentar kasar langsung dilayani dengan kasar. Yang cok lah, astagfirullahaladzim. Ya, apalagi tadi, ya, acaranya tidak diizinkan sama Pak Lurah, langsung mencaci maki, lurah biadab, besok ganti lurah. Ente siapa mau ganti lurah? Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Ini videonya agak panjang tadi kaum muslimin. Video Om Bahar mencak-mencak tadi ya. Apa perlu kita datengin malam ini lurahnya? Hah? Andaikan saya kasih komando malam ini, datengin lurahnya, ada nggak? Ada nggak? Biadab, kurang ajar. Panitia dilempar-lempar dari lurah ke RT, RT ke lurah, tinggal kasih izin aja susah amat. Lurah biadab, kurang ajar. Presiden aja saya makan, apalagi cuma kau lurah. Jangan, nggak boleh begitu. Ini acara 17 Agustusan. Kita di sini mendoakan para pahlawan yang gugur demi bangsa, demi negara. Kok malah nggak dikasih? Giliran joget-jogetan, ikhtilat, campur laki perempuan, mabuk di situ, judi di situ, narkoba di situ, boleh. Nah, kenapa kau ditekan sama atasan, Wan Camat? Bilang. Kenapa? Camat kan ditekan sama bupati? Bilang. Tuh kaum muslimin ya, di tengah polemik nasab di mana para habaib ini dipertanyakan kebenaran nasab mereka yang katanya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Om Bahar Smith bukannya menunjukkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, tapi malah justru sebaliknya. Ini justru malah membuat orang semakin nggak percaya bahwa para habaib itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya karena ya akhlaknya, adabnya jauh kalau dibandingkan adab dan akhlak yang diajarkan oleh syariat Islam, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kan cara Om Bahar menyikapi permasalahan ini kan sangat jauh dari tuntunan syariat Islam kaum muslimin ya. Dan seandainya Om Bahar ini kaum muslimin, dia mendatangi Pak Lurahnya, kemudian mempertanyakan dengan baik, apa alasan Pak Lurah kok tidak mengizinkan majelis kami? Sementara majelis dangdutan, acara-acara 17 Agustusan kok diberikan izin? Ada apa? Ya. Nanti kan jelas, permasalahannya itu nanti jelas. Kalau memang mereka tidak mengizinkan karena majelis Om Bahar ini sering mengeluarkan perkataan kotor, perkataan kasar, ya, kemudian tidak diizinkan, ya wajar. Wajar. Harusnya yang seperti itu menjadi bahan introspeksi bagi Om Bahar bin Smith. Ya, bagaimana ke depan majelisnya itu jangan sampai mengeluarkan perkataan-perkataan kasar, ya, nggak mengeluarkan perkataan-perkataan yang bernada provokasi, ya. Jadi kalau alasan mereka tidak mengizinkan majelisnya itu adalah alasan yang baik, ya, alasan yang bisa diterima, ya, maka itu menjadi bahan introspeksi diri supaya ke depan majelisnya lebih baik lagi. Jangan langsung mencak-mencak. Ya tanpa tabayun langsung mencak-mencak. Ya, seperti itu kan justru malah menjadikan umat ini semakin tidak percaya bahwa Habib itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau seandainya Om Bahar ini menunjukkan akhlak yang mulia, ya, ketika majelisnya ditolak, ya, dia sabar menghadapinya. Ya, datangi Pak Lurahnya, ada apa Pak Lurah? Kok majelis kami tidak diizinkan? Alasannya kenapa? Kalau memang kami ini banyak kesalahan, tolong sebutkan. Kalau memang kami banyak kekurangan, tolong sebutkan.
ya, supaya menjadi bahan introspeksi, ya, supaya kami ke depan bisa lebih memperbaiki diri lagi, supaya majelis kami ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Lurah. Kan seperti itu kaum muslimin. Tunjukkan akhlak yang mulia, tunjukkan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi orang yang mengaku zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau Om Bahar seperti ini, ya, mempertahankan sifat, mempertahankan sikap, mempertahankan adab yang seperti ini, ya, yang seperti ini justru akan semakin menambah keyakinan di kalangan kaum muslimin bahwa para habaib itu bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ya, adab akhlak mereka ini jauh dari adab dan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan hanya sekedar saran sajalah ya untuk Om Bahar bin Smith. Ya, barangkali ini video ditonton sama Om Bahar bin Smith ya. Coba contoh akhlak para asatid salafi. Ya. Ketika ada majelis mereka, ya, tidak diizinkan, tidak diberikan izin, kemudian bahkan sampai dibubarkan. Coba lihat akhlak, ya, coba lihat adab dari para asatid salafi. Apakah ada yang mereka kemudian mencak-mencak, mengeluarkan perkataan kotor? Begitu juga dengan jamaahnya. Ada nggak jamaahnya yang kemudian mencak-mencak, mengeluarkan perkataan kotor, apalagi sampai mencaci maki seperti itu? Nggak ada. Itu perlu dicontoh. Ya, adab dan akhlak yang seperti itu perlu dicontoh. Kalau adab dan akhlaknya sudah baik, ya nanti orang itu menilai sendiri, ya. Nanti kaum muslimin akan menilai, akan memilih, ya, siapa orang yang akhlaknya benar-benar baik, ya, dan siapa siapa tokoh yang memang pantas diambil ilmunya, ya. Jadi biarkan kaum muslimin menilai sendiri ya kepada siapa mereka pantas mendatangi majelis taklimnya, kepada siapa mereka pantas mengambil ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.